Walafiat, amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungu Channel. Nah, di video ini aku akan nunjukin video rumah aku yang ada di Indonesia. Ini adalah rumah kedua. Yang pertama udah aku bahas kemarin di video, mungkin banyak yang udah nonton, yang diambil sama mantan suami dan juga istri mudanya, dan udah aku ikhlasin dan aku berjuang lagi berangkat ke Arab Saudi untuk membangun rumah ini. Nah, ini adalah belakang banget di rumah aku ya. Itu adalah kamar mandi, terus jendela yang kecil ini ruang makan, dan di sebelah ini adalah ruang tamu. Di sini tuh mungkin insya Allah kalau ada rezeki mau aku benteng lagi. Tanahnya itu habis sama air, soalnya satu RT itu kesini semua airnya. Tuh bisa dilihat. Nah, terus di samping sini ini adalah jendela buat kamar tamu, dan yang dua di ujung ini adalah jendela ruang TV ataupun ruang keluarga. Tuh ya, soalnya ibu aku lagi sibuk di sawah, jadi apa itu bala banget, suruh aku nyuruh orang, ibu nggak boleh, harus dia aja katanya gitu. Ya udahlah, nurut aja. Dan di samping ini adalah depannya. Sederhana ya, rumah aku tuh kecil. Nah, ini adalah depan, dan jendela yang dua di samping adalah kamar anak aku. Nah, di sini tuh masih bala. Ini nggak tahu aku semen aja atau pasang papimbok. Nah, jendela yang dua. Terus yang itu pintu. Nah, di sini ya. Ini kebun orang. Ini tuh modelnya tuh masih model klasik. Di atasnya itu masih model dulu. Dimaklum ya, soalnya aku bangunnya tuh tahun 2011. Dan di sini adalah dapur. Nah, dapurnya itu aku bikin kayak garasi-garasi itu buat padinya ibu. Nah, di ujung sana habis panen kemarin di sawah aku. Nah, di samping ini juga masih tanah aku. Ini tuh masih kebun, ditanamin ibu segala macam, ada pisang, ada roai. Nah, di sini. Dan kaca tiga ini adalah ruang tamu. Jadi sekarang aku ajak kalian masuk ke ruang tamu. Ini tiangnya itu pada coplok. Nggak tahu ya batu alam. Kalian gitu nggak sih? Punya aku tuh pada coplok batu alamnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya. Dalamnya juga sederhana banget isinya. Assalamualaikum. Nah, di sini tuh kursinya masih model lama juga. Insya Allah nanti kalau ada rezeki mau aku ganti. Dan di sini hordengnya juga. Ini baru 2 tahun aku pasang. Di ujung ada bunga juga, bunga gede. Ini perabot aku itu semua aku dapat online ya belinya. Soalnya aku suka warnanya pink, jadi semua isi rumah aku itu pink. Ini adalah ruang tamu ya, yang hordeng tipis ini mau menuju ke ruang TV. Pintu ini adalah kamar anak aku. Di situ ada bunga juga dan bantal. Ini kursinya insya Allah kalau ada rezeki nanti aku ganti. Sederhana kecil tapi alhamdulillah banget. Semua itu serba pink ya di rumah ini. Cuman dindingnya aja ini aku catnya cat putih supaya dia nggak mati warna gitu. Nah, seperti ini. Hordengnya juga sederhana juga. Pintunya kemarin itu coklat, udah aku cat lagi putih. Nah, sekarang aku ajak kalian masuk ke kamar anak gadis aku. Nah, ini ya, ini kemarin itu baru beli banget 2 bulan. Ini hitung-hitung hadiah dia lulusan SMA. Ini belum dipasang spray. Nah, ini dindingnya itu pada coplok. Mungkin nanti akan aku ganti cat aja.
Ini juga aku pesen lewat online kemarin, barangnya datang baru uang. Ini adalah meja riasnya. Kasur penuh sama boneka, gimana tidurnya ini gadisku. Tapi stikernya yang belah apa itu dekat lemari itu pada copot. Nah yang ini ya pada copot, aku suruh ntar dicopotin aja semua. Ini mejanya juga nggak masuk, meja kecilnya harusnya itu deket boneka yang hijau itu. Ternyata nggak masuk, itu tadinya mau aku kasih buat lampu. Nah sekarang kita masuk ke ruang TV. Di sini adalah ruang keluarga buat nyantai-nyantai aku. Di sini ada lemari, ya lemarinya sederhana, hordengnya juga beda sama yang ruang tamu tadi. Ini adalah hordengnya yang sederhana juga. Di sini ngahaja nggak aku kasih kursi supaya buat tidur-tiduran sambil nonton TV. Dan yang itu adalah kamar buat tamu. Dan di ujung itu ruang makan. Dan meja TV-nya itu aku ngahaja ya milihnya itu yang pendek gini, soalnya ini ruangannya itu terlalu sempit. Di sini ada lemari juga buat perabot dan ini pintu ke kamar aku. Dan aku kasih bunga juga dekat pintunya. Dan ini adalah ruang makan. Ruang makannya aku kasih foto aja soalnya terlalu gelap kata anak aku. Lampunya lagi mati. Di sini ruang makan juga sederhana. Ini catnya itu putih. Nah itu dia ya rumah hasil aku kerja menjadi seorang TKW Arab Saudi. Ini adalah rumah kedua. Mungkin kemarin yang udah nonton rumah pertama aku yang udah hangus diambil sama mantan, udah aku ikhlasin. Dan aku berjuang lagi dari nol bangun untuk bisa membangun rumah ini. Penuh dengan perjuangan, jatuh bangun bisa aku rasakan. Pokoknya banget ya ngebangun rumah itu gampang-gampang susah bagi kita seorang TKW yang harus membagi gaji buat anak, buat keluarga, buat cita-cita kita. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya waktu dan juga seiringnya dengan perjuangan, alhamdulillah rumah aku tuh selesai walaupun dia kecil. Alhamdulillah aku dan anak aku punya rumah sendiri. Jadi itu aku bangun dulu tahun 2010. Masuk ke tahun 2011, soalnya aku berangkat ke Arab Saudi dulu tahun 2010 itu bulan 12 dan aku mulai merintis mau bikin rumah itu tahun 2011. Nah pas aku ngomong sama orang tua aku, ibu kataku aku pengen beli tanah sama bapak. Oh iya kata ibu itu ada ini yang mau ngejual tetangga kita harganya 3 juta itu 100 meter. Banyak yang nggak percaya ya kalau tanah itu emang segitu harganya. Soalnya apa tanah itu lamping. Nah seperti ini videonya lamping ataupun tebing itu adalah kebun cau. Apa itu kebun cau, pokoknya penuh dengan pisang. Cau itu pisang. Akhirnya aku beli kebun itu soalnya tetangga itu masih butuh juga uang. Dia mau nyunatin anaknya, kurang biaya, mungkin dia juga apa itu butuh banget juga dan itu mungkin rezeki aku juga. Alhamdulillah banget. Akhirnya setelah itu aku berhenti dulu, nggak langsung ya, mungkin ada 2 bulan aku maju lagi suruh ngebenteng keliling. Soalnya kalau nggak dibenteng itu tanahnya ntar habis sama air. Jadi dibenteng dulu keliling sama dilalemah kata Sunda itu diratain. Itu ya buang pisangnya apa itu hampir 2 minggu mungkin yang selesai rumah itu. Aku benteng sama diratain, langsung aku pasang pondasi. Nah setelah aku pasang pondasi namanya kita sambil koreh-koreh cok kata Sunda. Apa itu bangun rumah sambil mencari uang. Akhirnya udah mendasi itu aku stop dulu selama 2 bulan. Aku kumpul-kumpul uang lagi untuk gaji aku 3 bulan kalau nggak salah itu ya, inget-inget lupa soalnya udah lama banget. Akhirnya aku beli bata, aku beli genteng, aku beli juga kayu. Udah itu aku kumpulin dulu bahan-bahannya. Setelah itu aku up dulu selama 2 atau 3 bulan ngumpulin gaji lagi. Setelah udah selesai barulah naik bata, terus pasang genteng, udah itu di op lagi yang nggak dilanjutin dulu. Jadi aku harus ngumpulin lagi uang selama 3 bulan. Pokoknya rumah aku itu 2 bulan maju, ntar 2 bulan lagi stop. Jadi kita kan harus ngumpulin uang dulu ya, namanya kita kerja nunggu gaji dulu. Setelah itu ya dibangun ya, singkat aja ceritanya, kalau kepanjangan ntar durasinya terlalu panjang, kalian bete lagi dengerin ocehan aku. Nah alhamdulillah setelah itu udah selesai semua tahun 2013.
mau masuk ke tahun 2014, rumah itu selesai total. Alhamdulillah, aku terima kasih banget buat ibu aku sama bapak aku yang betul-betul banget memperjuangkan uang aku untuk bisa selesaiin rumah itu. Masya Allah, ibu dan bapak aku itu ya, walaupun dia bapak tiri aku, tapi dia betul-betul nggak pernah mau mempermainkan uang anak tirinya. Walaupun 1.000 sisa beli bahan-bahan bangunan itu, dia nggak mau dibeliin sebelum dia izin dulu ke aku ataupun ke ibu aku untuk memakai uang itu. Nah seperti itu ya, jadi yang ngejalanin uang itu sama yang ngatur keuangan bikin rumah itu adalah ibu dan bapak. Itulah apa itu istilahnya, pokoknya tanpa mereka rumah itu nggak bakalan jadi, karena aku tahunya itu cuman kirim uang, kata ibu nanti kurangnya ini, oh iya sekian juta ntar aku kirim, gitu aja. Alhamdulillah udah selesai itu rumah. Itu tuh kamarnya itu 3, ruang tamu, kamar aku sama kamar anak, terus dapur, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan ruang tamu itu 2. Jadi sengaja suruh aku pisahin dulu sama bapak, jadi ruang tamu ada khusus nanti, soalnya aku punya anak gadis, mungkin ntar ada yang datang gitu ya, apa itu ya namanya punya anak gadis kan, kalian paham sendirilah, jadi nggak mengganggu mereka. Jadi aku juga punya ruang TV, jadi bisa buat aku nyantai di sana sambil ngahaja ya, hordengnya itu aku tipisin. Jadi aku walaupun ada yang main nanti istilahnya yang suka sama anak aku atau temennya aja, tetap aku bisa memantau dari hordeng itu. Makanya hordeng yang mau ke ruang tamu itu aku ngehajat tipis, nggak mau yang istilahnya yang kandel kayak hordeng aku yang lain. Jadi aku tetap bisa memantau anak aku kalau ada temennya yang main. Nah seperti itu, jadi aku bisa nonton TV sambil memantau anak aku. Nah aku mulai ngisi rumah aku itu tahun 2014, 1 tahun gaji aku buat beli isi dalam rumah itu ya, walaupun sederhana, banyak sih yang nggak sesuai yang aku ingin, seperti hordeng, kursi. Dulu aku pinginnya itu kursi itu yang apa itu yang model dulu yang ada burungnya di belakang itu, jati. Nah aku kirim 7 juta. Nah namanya orang tua ya, pingin anaknya cepet pulang, terus rumah pingin apa itu cepet full. Soalnya aku kataku nggak mau pulang ibu sebelum rumah aku tuh semua bisa aku beli, bisa aku isi. Nah pinginnya ibu itu aku cepet pulang, jadi yang aku kasih 7 juta itu dibeliin ibu aku hordeng, dibeliin ibu apa itu kursi sama kulkas gitu. Pokoknya dibagi-bagian, namanya orang tua ya, uang sedikit harus bisa kebeli semua. Tapi aku nggak cocok seperti hordeng. Nah dulu ini hordeng yang sekarang itu, ini baru 2 tahun aku ganti. Kalau dulu nah seperti ini hordeng aku. Nah seperti ini ya, hordeng yang pertama itu aku nggak suka banget, kataku ini kok kayak kue lapis gitu. Pokoknya nggak banget sama aku. Dan kursi ini juga itu nggak banget sama aku, tapi mau gimana ini lagi ya, aku tetap menghargain ibu aku, jadi aku diem aja. Insya Allah nanti mau ganti kursi ini, insya Allah doain aja ada rezekinya, nanti aku pingin ganti juga kursi. Tapi nanti kalau aku betul-betul udah mau di rumah, soalnya nanti nggak ada yang ngurus. Dan hordeng yang kedua ini baru 2 tahun banget aku beli. Kemarin aku cari di online, akhirnya aku dapat, aku pesen, dia datang ke rumah ngukur. Setelah hordeng ini jadi apa, dia maksudnya itu setelah hordeng jadi uang baru dikasihin, udah dipasang semua itu udah selesai baru uangnya gitu. Dan teralis juga ini baru 1 tahun. Jadi nah seperti itu ya, aku gak langsung beli hordeng beli apa blok langsung, enggak. Jadi kita membangun rumah, tabungan juga harus diisi, jangan semua apa itu, bukan aku sok pinter sok apa ya, tapi itulah prinsip aku. Jadi uang itu jangan dimatiin di rumah semua. Jadi walaupun rumah kita mewah, kalau kita nggak punya tabungan itu tetap pening wong di kepala. Jadi harus tetap bisa membagi keuangan. Nah seperti hordeng ini aku maksudnya aku pasang itu, beli 2 tahun yang lalu, dan aku pasang tralis ini sama pintunya anak aku. Pintu kamarnya itu mungkin baru 1 tahun. Alhamdulillah banget, tinggal ganti apa itu kursinya insya Allah. Dan kemarin juga tahun ini aku ganti isi kamarnya anak, soalnya dulu itu ya ibu aku ya tahu sendiri ke orang tua, yang penting murah komplit gitu. Nah aku kurang setuju juga. Nah seperti ini dulu kamarnya anak aku ya, semua isinya itu sederhana sih, yang murah-murah dengan kemampuan aku gitu. Apa itu, dan
apa ini aja pada coplok, apa itu dipasang stiker, itu namanya anak gadis pan dia pinginnya, katanya mah nggak mau dicat, maunya di stiker aja. Ya udah kataku, belum aja 1 tahun tuh stikernya udah pada coplok, malumnya stiker murahan gitu. Terus yang depannya itu mau aku ganti pink catnya, kata anak itu jangan dulu mah, ini masih bagus katanya cat yang oranye ini. Ya udahlah nggak apa-apa kalau anaknya mau, ntar kalau aku udah mau pulang mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu pasti akan aku ganti cat. Ini bagus banget ya, yang ngecat ini bapak juga, jadi aku bayar bapak gitu ya, daripada kata bapak daripada kasihan ke orang, dari sayang uang maksudnya, daripada dia diem-diem lebih baik dia nyantai kalau sore nggak ada kerjaan ya di chat gitu. Kalau bapak capek ya berhenti, nggak harus selesai hari ini, enggak, nyantai aja kapan aja bapak maunya gitu sampai selesai, ntar aku bayar seharinya berapa pokoknya. Rahasia itu ya buat orang tua gitu. Alhamdulillah banget. Dan ini juga aku masih pingin apa itu ngebenteng di bawah itu. Nah tanah yang di bawah itu juga itu masih tanah aku, itu aku beli juga dulu, mau seminggu lagi mau berangkat ke Dubai. Aku masih ada sisa uang dari aku kerja ke Arab Saudi dulu, jadi aku beliin tanah ini. Tanah ini kalau dibetulin, kalau dilemah lagi kata Sundanya, diratain, ini masuk ke satu rumah kecil. Jadi siapa tahu nanti ada rezeki bisa ngebangun di sana. Teman-teman yang untuk yang pingin bangun rumah, tetap semangat. Bangun rumah itu gak gampang karena rumah itu terus kurang, jadi harus betul-betul main uang besar, apalagi sekarang itu semua pada mahal. Jadi kalau kita nggak pegang uang ratusan juta itu, tapi jangan dipikirin, wah ratusan juta nih nggak bakalan kebikin. Jangan dipikir seperti itu. Seperti aku aja, ada uang 2 bulan gaji dibeliin sama apa itu peralatan rumah. Ntar kalau nggak ada di stop dulu. Nanti kapan lagi ada uang 3 bulan baru dimaju lagi. Kalau udah di stop lagi. Gitu aja, di bawah santai aja bikin rumah, tapi harus tetap fokus, jangan bawa santai, nyantai beneran nggak selesai rumahnya gitu kan. Ini dapur aku masih kosong bolong-bolong lah, insya Allah lah nanti kalau ada rezeki pelan-pelan aja gitu. Kalau orang tamu alhamdulillah gitu, aku nggak terlalu banyak perabotan ya, yang sederhana aja, pokoknya komplit aja udah. Tinggal aku mungkin nanti kalau ada rezeki tinggal ganti tempat tidur aku, soalnya tempat tidur aku nah seperti ini masih sederhana banget gitu, masih ranjang. Kalau di tidurnya itu ngek-ngok bunyi itu besinya itu nggak tahu kenapa. Tapi apa itu belakangnya itu aku pasang stiker. Kemarin itu aku pasang stiker itu yang di belakang dinding ini udah 1 tahun, udah mau 2 tahun nggak coplok, nggak seperti punya anak aku 8 bulan udah coplok. Nanti mau aku suruh coplokin semua supaya dicat lagi sama bapak. Jadi yang ngurus rumah aku ini bapak sama ibu. Jadi kalau siang ibu yang bersih-bersih, kadang-kadang anak aku, soalnya anak aku kan jarang di rumah, 1 minggu sekali dia kan ngaji di asrama, sekolah juga. Jadi yang betul-betul ngurus rumah ini adalah ibu. Kalau malam bapak sama ibu juga tidur di situ. Anak aku nggak tidur di sini, dia tidurnya di asrama. Paling kalau siang dia pulang nyuci, karena yang nyapu apa yang tahu aja ya anak gadis. Yang penting mah dia ngaji sama sekolah aja aku. Intinya di video ini bukan pamer atau apa, maaf banget buat teman-teman mungkin yang nyangkanya alah rumah kecil aja, rumah jelek aja dipamer-pamer. Dulu aja aku pernah ngunggah videonya itu rumah kusem aja katanya diunggah-unggah gitu kan. Ini cobaan buat inspirasi buat teman-teman yang pengen bikin rumah. Itu tuh emang gak gampang, gak harus, soalnya kita itu sebagai TKW kerja harus menunggu gaji. Nggak seperti kita udah punya tabungan di bank blok 1 juta, jadi kita bangun rumah itu 3 bulan selesai gitu. Soalnya kan kurang ini tinggal masukin ATM, kurang ini tinggal ngambil ke bank. Kalau kita kan nggak, harus kerja dulu, banting tulang dulu, dapat gaji kita kumpulin, gaji bulan ini buat beli apa, bulan depan gaji bulan depan buat beli gentengnya, beli apa. Apalagi sekarang itu segala mahal, betul-betul mahal istilahnya ya, nggak kayak aku dulu. Pas aku selesai tahun 2014 sama isinya itu langsung itu semua bahan-bahan apa itu rumah itu mahal semua. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya video aku kali ini. Salam kompak selalu, salam sukses selalu. Kesuka kalian semua jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Semoga video ini manfaat buat kalian yang lagi mau bikin rumah, dan buat kalian yang
pernah kecewa seperti yang di komen-komen video aku kemarin. Banyak juga yang mengalami seperti aku. Kalian harus tetap semangat. Jangan kalian mengingat-ingat rumah yang sudah hilang. Lebih baik waktu kalian untuk kerja, untuk mencapai cita-cita kalian, untuk tunjukin sama mereka yang udah nyakitin kita, yang menghina kita. Nggak bakalan kita bisa bikin rumah lagi. Tunjukin sama mereka kita bisa bikin rumah lebih dari yang mereka ambil. Itu kalau aku sakit hati itu seperti itu. Aku tunjukin sama mereka aku bisa membangun walaupun rintangannya tuh Masya Allah, pokoknya jungkir balik itu bukan bohong. Oke teman-teman.